Kubu Anies Muhaimin tampaknya tidak memahami ruang lingkup tugas Menteri Pertahanan. Pasalnya, di dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang mereka ajukan, tim hukum Anies Muhaimin menyorot kegiatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang pernah meresmikan sumur bor di Kabupaten Banyumas pada 29 Oktober 2023. Langsung hadir Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Di dalam gugatan PHPU halaman 71 yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK, kubu Anies Muhaimin menyebutkan bahwa peresmian sumur bor yang dilakukan Prabowo Subianto di Desa Suro, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas itu tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, sehingga dicurigai sebagai kegiatan kampanye. Tim hukum Anies Muhaimin mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu lebih tepatnya bahwa tugas Menteri Pertahanan tidak terbatas pada pengadaan alutsista TNI, tetapi juga meliputi ketahanan pangan dan ketahanan air. Selain itu, tidak hanya di Banyumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuat dan meresmikan sumur bor, tetapi juga di sejumlah daerah lainnya, seperti di Pulau Moa, Lombok, Sumbawa, Gunung Kidul, sebagian Jawa Timur dan Madura, sebagian Banten dan Jawa Barat, serta daerah-daerah lainnya yang sering dilanda kekeringan dan kelangkaan air bersih. Kegiatan pembuatan sumur bor dan pipanisasi itu dikerjakan oleh tim Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan karena memang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Menteri Pertahanan untuk mengatasi kelangkaan air yang dialami masyarakat. Jadi, kehadiran Prabowo Subianto di Banyumas untuk meresmikan sumur bor saat itu adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo pun mengatakan bahwa kegiatan tersebut murni merupakan kegiatan Kementerian Pertahanan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kampanye pemilu. Nggak boleh banyak bicara karena ini resmi sebagai Menteri Pertahanan, nanti dituduh saya kampanye. Saya tidak boleh kampanye, banyak TV di sini ya. Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara. Tidak ada alasan jelas mengapa tim hukum Anies Muhaimin menyebut Banyumas secara spesifik dalam gugatannya tersebut. Mungkin karena Banyumas adalah kampung halaman Prabowo. Penyebutan Banyumas secara spesifik juga dilakukan tim hukum Ganjar Mahfud dalam gugatannya pada halaman 56 berkaitan dengan kegiatan Presiden Jokowi yang membagikan bantuan pangan dan bantuan sosial atau bansos di Gudang Bulog Laha, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas pada tanggal 3 Januari 2024. Padahal, bansos yang dibagikan Jokowi adalah bansos untuk masyarakat yang terkena dampak badai El Nino, sehingga mengalami gagal panen. Juga bukan hanya di Banyumas pembagian bansos itu dilakukan, tetapi juga di daerah-daerah lainnya yang mengalami gagal panen dan sudah mendapatkan persetujuan DPR. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, ini kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Berkaitan dengan penyebutan Banyumas secara spesifik, baik dalam gugatan yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun kubu Ganjar Mahfud, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Banyumas sudah menyiapkan bahan keterangan tertulis untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi guna menghadapi gugatan tersebut.